Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan membahas hadis ke-31 yang bertemakan tentang zuhud ya. Kita akan membahas hadis yang berkaitan dengan zuhud. Apa itu zuhud secara definisi dan artinya ya, dan juga apa perkataan ulama tentang bab zuhud ini ya. Jadi kalau kita bicara tentang zuhud, maka yang terpenting, bismillah, ini semoga udah normal ya. Oh ya, udah normal. Yang terpenting dari definisi zuhud adalah zuhud itu dilihat dari hadis ke-31 ya. Dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani nas. Ya, jadi laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah, tolong berikan aku petunjuk untuk mengerjakan satu amalan yang kalau saya kerjakan, maka insya Allah Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Maka Rasulullah SAW menjawab, izhad fid dunya yuhibbukallah wa zhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap dunia, maka Allah akan mencintaimu. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia pun akan mencintaimu. Ya. Ini hadis ke-31 dari Arba'in An-Nawawiyah. Jadi kita juga tidak mungkin masuk surga kecuali meraih hablum minallah dan hablum minanas. Lewat cara hablum minallah berinteraksi dengan Allah dalam segala jenis ibadah, dan lewat cara hablum minanas berinteraksi dengan manusia. Karena ternyata ketika berinteraksi dengan manusia pasti ada friksi, ada gesekan. Dari gesekan tadi, kalau kita sabar, kita akan meraih pahala. Kalau kita nggak sabar, kita akan meraih dosa. Jadi memang diuji, dunia ini kan ujian, darul bala. Sehingga berbagai bentuk interaksi itu pasti adalah ujian. Interaksi itu ujian. Sama ada interaksi yang mudah jadi ujian, kita sanggup bersyukur enggak? Atau interaksi yang susah, yang sulit, sanggup bersabar enggak? Kalau bersyukur kita dapat pahala, kalau bersabar kita dapat pahala. Kalau enggak bersyukur, sombong, angkuh, maka kita tidak akan mendapat pahala alias pasti mendapat dosa. Bahkan kalau kita enggak sabar juga ketika diuji oleh Allah dengan berbagai musibah, maka Allah pun akan murka kepada kita. Oleh karena itu, hablum minallahnya adalah yang paling utama, zuhud, tidak mencintai dunia, tapi mencintai akhirat, ya, alias mencintai Allah dan syariatnya. Itu lebih utama. Dan yang kedua, yang paling penting adalah zuhud terhadap apa yang Allah titipkan kepada manusia lain. Jadi tidak serakah, tidak rakus, tidak tamak, tidak iri terhadap apa yang ada di tangan manusia lain yang Allah titipkan kepada mereka. Jadi zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia pun akan mencintaimu. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa seorang muslim tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kecuali jika ia mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan cinta dari sesama manusia. Nah, cinta Allah itu diraih dengan mengutamakan kepentingan akhirat dibanding dunia. Sedangkan cinta dari manusia diraih dengan tidak serakah, tidak tamak untuk memiliki harta dunia yang Allah berikan kepada manusia lain. Dan tentunya lebih mengutamakan amal alias kerja yang baik, amal yang soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik atau amal soleh akan lebih bermanfaat bagi akhirat. Di dunia yang merasakan manfaatnya adalah manusia, tapi di akhirat yang merasakan manfaat dari amal soleh kita adalah kita. Kalau kita berbuat baik kepada manusia lain, maka di dunia ini manusia lain yang terkena dampak perbuatan baik kita akan bahagia. Tapi nanti di akhirat kita yang paling bahagia dari amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di atas muka bumi ini. Ya. Maka definisi zuhud secara istilahan, secara syariat, walaupun banyak definisi yang diberikan oleh salafus saleh terhadap zuhud ini, namun semuanya bermuara kepada sebuah definisi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bahwa Abu Idris Al-Haulani radhiyallahu anhu mengatakan, zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan membuang harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini bahwa keberadaan yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di tangan kita. Itu lebih utama adalah keberadaan sesuatu yang ada di sisi Allah.
Artinya jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala dibanding terhapusnya musibah tadi. Ya, jadi ini satu gambaran betapa para sahabat sangat ingin masuk dalam kategori orang zuhud. Pernah salah seorang yang kaya raya itu memakai pakaian compang-camping. Ya, bajunya robek-robek, sendalnya udah hampir copot. Rasul terkejut. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ada apa denganmu? Ada apa gerangan? Bukankah engkau orang yang mampu? Tapi orang tadi mengatakan, saya ingin tampil zuhud. Kata Rasul, salah. Ya, zuhud itu bukan seperti ini. Zuhud itu jadi seseorang mukmin yang namanya zuhud, dia bisa meletakkan sepatu di kaki, baju di badan, ya, harta di tangan. Dan zuhud itu bisa dia tinggalkan semuanya tanpa ada rasa berat sedikit pun di hati. Jadi kalau dulu orang-orang yang hidup di masa Rasulullah SAW, saking zuhudnya terhadap dunia, kalau dia lagi pakai baju, tiba-tiba ada sahabat yang mengatakan, Masya Allah bajumu bagus sekali. Itu langsung dilepasin bajunya, dikasihin. Ih, Masya Allah sepatumu bagus sekali. Langsung dikasihin, gak ada berat sama sekali. Nah itu kategori derajat orang zuhud. Ya, dan apalagi kalau misalnya dia mengatakan zuhud itu adalah tidak sombong. Maka mungkin orang mengatakan tidak sombong itu pakai pakaian yang jelek-jelek. Oh tidak, kata Rasul, yang namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran kalau dinasihati. Dan ghamtun nas itu adalah melecehkan manusia, merendahkan manusia, underestimate. Ya, itu ghamtun nas. Itu yang namanya sombong. Tapi kalau seseorang pakai baju bagus, sendal bagus, selagi dia tidak melecehkan orang lain dan juga dia tidak menolak dinasihati, maka itu bukan sombong. Ya, jadi makanya kalau sombong mungkin derajatnya rada di atas sedikit. Kalau zuhud ini lebih lagi, lebih susah maksudnya. Ya, lebih rendah artinya posisi terendah yang sangat susah untuk dicapai. Kalau dilihat dari akhirat dia posisi posisi tertinggi. Tapi kalau dilihat di dunia seolah-olah zuhud itu posisi orang yang sangat merendah sekali. Padahal itu posisi yang sangat sulit. Kalau orang sombong nggak mau dia merendah. Kalau orang sombong nggak mau dia merendah. Makanya kenapa sahabat membuktikan kami bisa walaupun kaya bisa pakai baju compang-camping. Tapi kata Rasul nggak begitu maksudnya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'amihi. Allah Subhanahu wa taala sangat senang kalau kesan-kesan kenikmatan itu tampil ya. Artinya dinampakkan oleh hamba yang dapat kenikmatan tanpa harus menyombongkan diri. Kadang-kadang hamba kalau sudah mendapat kenikmatan jadi menyombongkan diri gitu ya. Nih ada baju bagus, ada sepatu bagus. Kadang-kadang seorang hamba begitu. Tapi kalau cuma sekedar make, karena misalnya kita nggak punya baju bolong udah semuanya jadi lap misal. Bajunya tinggal yang bagus. Kita makainya juga dengan segan gitu ya. Aduh, gak enak nih pakai yang bagus. Apalagi kalau orang-orang pakainya yang kurang bagus. Kita udah ngerasa berat. Insya Allah itu bukan sombong. Bahkan itu yang terbaik. Dan itu sudah masuk kategori zuhud. Karena zuhud itu lebih mencintai ya apa yang ada di tangan Allah. Dan tidak mencintai apa yang di tangan manusia dan tidak ingin tampil indah gitu ya di hadapan manusia itu kalau kita bicara tentang satu hal yang berkaitan dengan zuhud. Dia ingin tampil apa adanya, ala kadarnya. Jadi zuhud adalah amalan hati. Kalau zuhud itu amalan hati, maka kata Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, janganlah kamu bersaksi bahwa seseorang itu zuhud, karena kita nggak tahu hatinya. Ada juga orang yang cuman pengen tampil zuhud karena lingkungannya lagi zuhud semua nih. Biar dinilai zuhud gimana caranya? Dia pakai baju compang-camping karena teman-teman compang-camping semua ini juga salah. Artinya zuhud itu amalan hati yang meletakkan segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia hanya di tangan dan di porsinya, bukan di hati. Itu zuhud. Jadi jangan sampai bersaksi, iya loh dia zuhud. Yang kita lihat bajunya misalnya hitam semua atau hijau semua. Kita nggak tahu hatinya. Jadi jangan pernah bersaksi seseorang itu adalah orang yang zuhud karena itu amalan hati. Jadi kita dilarang untuk mengulik-ngulik amalan hati orang lain ya. Kan banyak manusia yang suka menilai orang nggak ikhlas loh, nggak ridho loh, padahal itu amalan hati nggak boleh kita ya menuduh orang nggak ikhlas, nggak ridho kalau berkaitan dengan amalan hati. Nah kemudian ada 3 definisi ya berkaitan dengan zuhud ini yang dilahirkan oleh para ulama ya. Kalau kata para ulama lebih meyakini keberadaan apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dibanding apa yang ada di tangan manusia. Sikap seperti ini lahir dari keyakinan yang benar dan tertanam sangat kuat bahwa Allah Subhanahu wa taala akan selalu menjamin rizki hambanya.
Kenapa? Karena ma min dabbatin ya fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang pun yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah jamin rizkinya. Walaupun mungkin binatang itu yang melata merayap ya, binatang itu dia nggak bisa terbang, tapi rizkinya yang terbang. Sebagai contoh yang simpel adalah cicak ya, cicak makan nyamuk. Kalau cicak nggak tawakal, itu udah depresi dan stres. Cicak itu nggak bisa terbang. Rizkinya nyamuk yang terbang. Tapi Allah yang mendatangkan rizkinya. Saking tawakalnya cicak itu ya. Dia nyelinap, nyelinap, nyelinap ke tempat-tempat yang kira-kira banyak nyamuknya. Tapi toh ya nyamuk yang deketin cicak. Itu namanya rizkinya didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita manusia tidak boleh kalah dengan binatang melata. Ya. Dan ini kalau kita bicara zuhud, itu hewan-hewan lebih zuhud dibanding kita. Ya, artinya mencintai apa yang ada di tangan Allah lebih dibanding mencintai usahanya sendiri. Kalau kita kan kadang-kadang menuhankan ikhtiar. Kadang-kadang kita menuhankan usaha kita sendiri, padahal bukan itu yang diharuskan. Ya, jadi ikhtiar itu hanya sebuah wasilah sarana agar ya Allah memberikan rizki kepada kita dari sarana tadi. Tapi kalau Allah mau kita diem aja juga dapat, ya dapat rizki. Cuman nggak ada ikhtiarnya berarti kurang pahalanya. Dan jika seseorang mendapatkan musibah dalam urusan dunia, misalnya hilang harta benda, wafatnya anak yang sangat dicintai, ya kemudian juga tiba-tiba di PHK, misal gitu ya. Nah, maka kalau kita lihat seperti itu, lebih orang yang zuhud lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah tersebut daripada meraung-raung seraya meminta agar musibah tersebut tidak terjadi. Ya, sikap seperti ini hanya bisa ditumbuhkan oleh keimanan yang sempurna, yang menunjukkan betapa dunia itu adalah sesuatu yang remeh-temeh di hadapan seorang yang zuhud. Mungkin juga orang akan mengatakan, dia apa nggak punya perasaan ya gitu ya. Kok rasa marahnya nggak ada, rasa sebelnya nggak ada, rasa bencinya nggak ada, rasa dendamnya nggak ada, rasa apalagi cemburunya nggak ada. Nah ini kalau terhadap dunia, kalau cemburu terhadap akhirat wajib hukumnya. Tapi kalau terhadap dunia udah nggak ada gitu ya. Mungkin orang akan mengatakan dia orang yang tidak berperasaan. Padahal kalau untuk orang-orang yang zuhud, dunia itu udah segalanya. Jadi dia udah akhirat itu sudah segalanya sehingga dunia itu tidak ada artinya. Dunia itu remeh di hadapan seorang yang zuhud. Ibnu Umar sampai berkata dalam doanya Rasulullah SAW menyebutkan, ya Allah berikanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang bisa menyampaikan kami kepada surga, dan keyakinan yang bisa menjadikan kami menganggap remeh masaibat dunia, menganggap remeh berbagai musibah duniawi. Jadi Umar minta memang dirinya terbentuk agar meremehkan dunia dan mencintai akhirat, mengagungkan akhirat di atas segalanya. Baik, pujian kalau dilihat ya, maupun cercaan tidak mempengaruhi dalam dalam berpegang teguh pada kebenaran. Jadi ternyata kalau orang yang zuhud dipuji nggak melambung bangga, dihina, dicela tidak terpuruk, nggak sakit hati, itu orang zuhud. Ini adalah merupakan tanda sikap zuhud terhadap dunia. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yakinlah, ya yakin adalah tidak mengharapkan keridhaan manusia dengan cara yang membuat Allah murka. Karena kalau kita mengharap keridhaan manusia itu juga sudah bikin sakit hati. Karena nggak semua manusia itu bisa diharapkan ya, diharapkan sesuatunya dari kita oleh kita. Kadang kita mengharapkan manusia tadi sadar, manusia tadi senang, manusia tadi ridho, nggak marah. Itu kadang-kadang mengecewakan kita. Ya, oleh karena itu harapkanlah Allah saja. Allah yang sangat-sangat menyayangi hambanya, maka dia tidak akan pernah menelantarkan hambanya, sama ada hambanya minta apa enggak. Kalau sama manusia kadang harus minta kan. Jadi yakinlah kepada Allah dan keyakinan kepada Allah dengan tidak mengharapkan keridhaan manusia dan tidak bergantung kepada manusia. Karena kalau sudah mengharapkan ridha manusia dan bergantung kepada manusia, maka Allah murka ya kepada kita. Dan kita lihat kalau kesimpulan zuhud menurut Imam Ahmad, pertama meninggalkan yang dilarang. Ini adalah zuhudnya orang-orang awam. Artinya, kalau ada orang soleh cuma meninggalkan yang dilarang Allah, itu mah orang awam. Kalau orang awam wajar, takut ya, kalau emang dilarang, udah jangan dilanggar. Itu cuma baru orang awam. Ada yang hawas, lebih khusus lagi. Meninggalkan perkara-perkara yang boleh, akan tetapi melebihi kebutuhan. Ini adalah zuhudnya khawas, artinya dia hanya mengambil sebatas keperluan yang dia butuh. Ya, jadi ibarat kata.
Dia butuh 7 baju, maka kalau punya 20, yang 13 dikasihkan orang. Misal ya, sebagai contoh. Makanya kalau dulu di zaman Rasulullah SAW itu orang cuma punya baju 2. Satu dicuci, satu dipakai. Satu dicuci, satu dipakai, gitu aja. Ya, karena nyuci juga cepat banget keringnya, panas sekali di sana. Nah, sehingga Umar bin Khattab pernah memiliki 3 baju. Itu sudah ditegur oleh anaknya. Dan pernah cucu dari cucunya Umar bin Khattab, ya, Umar bin Abdul Aziz, memiliki 3 baju, udah ditegur juga oleh anaknya. Jadi sang raja punya 3 baju, ditegur. Kita yang bukan raja, bajunya mungkin 3 lusin gitu ya. Itu kalau Umar 3 baju saja sudah ditegur. Wahai ayahanda, takutlah kepada Allah, Anda memiliki baju yang tidak Anda butuhkan. 3 baju aja udah ditegur gitu ya. Karena biasanya standarnya itu 2, satu dicuci, satu dipakai ya. Ini standar orang-orang zuhud, orang-orang soleh yang terdahulu. Kalau zaman sekarang sezuhud-zuhudnya, sesoleh-solehnya bajunya lebih dari 3 gitu ya. Nah, itu yang susah kalau kita mau mengatakan kita termasuk orang zuhud dari mana ya standarnya. Karena mungkin zuhud yang secara maknawiyah boleh jadi kita tidak meletakkan baju-baju itu di hati. Ya, baju hanya di mata dan di tangan. Kalau ada yang minta kita kasih. Tapi kalau untuk masalah pemilikan, maka hisab akan berat ya. Makanya meninggalkan hal-hal yang memalingkan diri dari mengingat Allah, ini adalah zuhudnya orang-orang arif. Orang yang bijak yang memahami ajaran Islam dengan sempurna. Yang meninggalkan hal yang memalingkan dirinya dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi kan yang pertama zuhud orang awam, meninggalkan larangan ya. Kedua, zuhud orang khawas, meninggalkan perkara yang diperbolehkan. Kalau memang lebih, dia nggak mau. Yang melebihi kebutuhan nggak mau. Tapi kalau menghilangkan hal-hal yang memalingkan dari mengingat Allah, ini adalah zuhudnya arifin, orang-orang bijak. Ya, upaya manusia nih agar meraih sifat dan sikap zuhud. Yang pertama, memikirkan kehidupan dunia, kehidupan akhirat, dan hari perhitungannya. Jadi memikirkan kehidupan akhirat dan hari perhitungan nanti. Dengan begitu ia dapat mengalahkan godaan syaitan dan hawa nafsunya. Ia juga tidak tergoda oleh gemerlapnya dunia yang sifatnya sementara. Dan yang kedua, menumbuhkan perasaan bahwa kenikmatan dunia dapat memalingkan hati dari zikir kepada Allah dan dapat mengurangi derajat di sisi Allah. Juga dapat memperlambat proses hisab. Makanya kenapa orang yang memang zuhud, yang takut proses hisabnya lama, berat, panjang, dia pasti akan menyedikitkan harta dunia. Ya, jadi memang kayaknya rata-rata yang hartanya masih banyak, banyak loh hitungan lebih dari 3 pakaian banyak. Kita memang belum zuhud ya. Karena akan ditanya tentang bagaimana ia mensyukuri nikmat tersebut. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Hari kiamat nanti kalian akan ditanya tentang segala jenis kenikmatan. Ya, bukan cuma makanan minuman, tapi semua yang kita rasakan nikmat, yang kita megah-megahkan di dunia ini, gitu ya. Kemudian memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya dan Apa akan cepat Ustazah? ya. PPT-nya belum berganti Ustazah. PPT-nya belum berganti. Ya, masih zuhud adalah amalan hati. Masih definisi Ustazah. Oh, masih definisi. Berarti ada yang salah. Saya stop dulu sebentar. Ya, pada Ustazah. Ya, ya nggak apa-apa. Alhamdulillah diingetin. Saya ini udah ganti PPT berapa kali. Sebentar, sebentar. Ada yang salah tadi. Terbaca PPT-nya. Ya Ustazah, cuman belum apa play slideshow. Ya, sebentar ya. Ini sampai apa? Yang terbaca apa? Memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada Berarti harganya. sudah. Ini zuhud menurut Imam Ahmad? Ada? Ada Ustazah. Ada. Oh ya, berarti sudah bisa ya. Wah, ini udah PPT keberapa ini? Tapi nggak apa-apa ya. Tadi lumayan banyak yang terlewat secara tampilan ya. Tapi saya tetap menjelaskannya sesuai dengan slide insya Allah. Ya, jadi memahami sepenuhnya bahwa dunia adalah perkara yang tidak ada harganya, remeh, dan akan cepat sirna jika dibanding dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling penting adalah kita faham satu firman Allah dalam hadis Qudsi.
Ya, jadi la dunya ahwanun indallahi min junahil ba'udah. Dunia ini di sisi Allah lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk. Karena kalau lebih hina dibanding sayap seekor nyamuk, sebenarnya nggak worth it. Sama sekali nggak worth it untuk dikejar-kejar gitu ya. Jadi seandainya dunia ini di sisi Allah sebandingnya aja dengan sayap seekor nyamuk, seandainya sebanding, niscaya Allah tidak akan pernah memberi minum orang kafir walau seteguk air. Karena kata Allah dunia ini lebih hina dari sayap seekor nyamuk, maka yang kafir nggak cuma seteguk air dapatnya. Yang kafir kadang lebih kaya, ya, lebih berlimpah. Karena buat Allah lebih remeh dan hina dibanding sayap seekor nyamuk. Jadi dikasihin semua dunia itu. Kepada orang kafir juga dikasihin. Tapi kepada orang mukmin justru kadang-kadang Allah hambat sedikit kenapa agar di akhirat nanti dia dapat semuanya. Dan selalu menghadirkan perasaan bahwa dunia adalah terkutuk. Dunia ini kata Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah wa mal'unah wa mal'unun ma fiha. Dunia ini adalah terkutuk dan terkutuk juga apa-apa yang ada di dalam dunia. Illa zikrullah. Dan kecuali adalah zikrullah wa talabul ilmi wal alim wal muta'allim. Cuman tiga yang enggak terkutuk ya. Jadi yang tidak terkutuk di atas dunia ini adalah zikir kepada Allah, kemudian orang yang belajar menuntut ilmu dan orang yang mengajarkan ilmu. Cuma tiga itu yang tidak terkutuk di atas dunia. Selebihnya aktivitas-aktivitas lain yang tidak mengingatkan kita kepada Allah bahkan menjauhkan kita dari Allah itu semua aktivitas yang terkutuk. Itu yang susah ya. Ya, jadi susahnya apa? Kadang-kadang kita ditawarkan aktivitas yang nggak ngingetin kita sama Allah. Ya, tidak mengingatkan kita kepada Allah. Kadang-kadang kita ditawarkan dengan iming-iming berlipat gandanya keuntungan, tapi keuntungan dunia bukan keuntungan akhirat. Wah, itu semua terkutuk sebenarnya. Artinya kita harus apa? Harus menseleksi ya. Kita harus bisa menseleksi seluruh aktivitas kita, pekerjaan kita, ya apa yang kita ucapkan, apa yang kita niatkan, ya itu semuanya harus harus kita seleksi. Ya. Jadi kita nanti kelak akan ditanya tentang segala nikmat yang pernah kita cicipi, yang pernah kita rasakan dan yang pernah kita berikan, kita simpen, ya, kita tabung, itu semua akan ditanya. Makanya orang-orang yang zuhud terhadap dunia akan semakin bertambah kezuhudannya manakala membaca firman Allah ataupun hadis Rasulullah SAW. Ia akan mendapatkan bahwa dunia hanyalah sesuatu yang tidak berharga. Karenanya ia tidak akan tertipu dengan dunia dan berlomba-lomba mencari dunia, tidak. Ketika disebut fastabiqul khairat, berlombalah, maka berlombalah untuk akhirat. Bukan fastabiqud dunia, nggak pernah ada ayat begitu. Fastabiqul khairat, berlombalah untuk mencapai akhirat ya. Karena ketika berlomba untuk mencapai akhirat, maka ayat banyak sekali yang mengatakan sabiqu, berlombalah ila magfiratim, untuk menuju ampunan Allah. Rata-rata yang diperintahkan sabik, berlomba itu untuk ampunan. Ya, dan firman Allah, orang-orang kafir itu memilih kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya ya fil akhirati illa qalil. Kehidupan akhirat itu kalau mau dibandingkan kehidupan dunia sangat sedikit ya, dan kehidupan akhirat sangat banyak, kekal, lebih baik ya. Sampai disebutkan fala yaghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, menipu kamu, dan jangan pula ya penipu setan itu, artinya si setan ini bisa memperdayakan kamu dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat-ayat yang mengingatkan kita jangan tertipu dunia, jangan tertipu oleh setan yang membuat kita mencintai dunia di atas segalanya. Bangun tidur kepikir dunia, mau tidur masih resah kepikir dunia sampai kadang gak bisa tidur. Di tengah kerjaan juga kepikirnya dunia, 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 dan dunia. Ya. Padahal sudah disebutkan innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah hanya membersamai orang-orang yang bertakwa. Ya, apa itu takwa? Mengerjakan semua perintah, menjauhi seluruh larangan. Kadang-kadang yang kita kerjakan dalam keseharian atau kita katakan ada perintah yang dilanggar di sana dan ada larangan yang juga diterjang gitu ya. Ada perintah yang ditinggalkan dan ada larangan yang dikerjakan, yang dilanggar. Nah, ini yang paling bahaya. Makanya harus paham dan secara keilmuan, kalau namanya paham sudah menuntut ilmu. Kita harus berusaha untuk memahami mana perintah, mana larangan Allah yang dua-duanya harus ditaati. Dan apa itu muhsinun? Orang yang banyak berbuat kebaikan. Karena kalau kita bicara zuhud, jangan sampai salah paham. Kalau udah zuhud, diem aja. Nggak ada action. Oh salah.
Orang zuhud itu justru aksinya banyak, tapi aksinya semua aksi yang membawa dia kepada kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi actionnya full. Bukan berarti saya sesudah ini mau diem aja, enggak. Kemarin saya ngisi pesantren lansia ya. Ada salah seorang bapak. Ustazah habis selesai dari pesantren ini saya nggak mau ngapa-ngapain lagi. Hanya zikir. Itu yang salah fatal ya. Jadi saya sebagai salah satu pengisi hari kesekian gitu ya. Tiba-tiba si bapak tadi, wah saya dari hari pertama semangat banget nih Ustazah. Kayaknya hilang lelah, penat, rutinitas dunianya. Oleh karena itu sesudah dari sini saya mau berpikir akhirat saja. Saya bilang, Pak, mohon maaf Bapak malah salah. Karena kalau akhirnya akhirat saja dan Bapak nggak ngapa-ngapain, amalnya nggak ada. Kalau amalnya nggak ada, pahalanya nggak ada. Jadi Bapak harus lebih semangat sepulang dari pesantren ini, lebih semangat untuk beramal soleh, lebih banyak geraknya. Tapi geraknya bukan gerak untuk dunia semata gitu ya. Jadi geraknya memang betul-betul gerak untuk mencapai keridhaan Allah, gerak untuk akhirat, memperbanyak pahala, mulai nolongin orang, mulai rutin buat nasi Jumat dan sebagainya gitu ya. Karena Allah hanya akan membersamai orang-orang bertakwa dan orang-orang yang banyak berbuat kebaikan. Karena ini kajiannya muslimah, paling tidak kita bicara sepak terjang ya muslimah, yang di kantor, yang di rumah, tidak melecehkan orang ya, apalagi kalau sesama muslimah, bahkan menjaga rambu-rambu interaksi, rambu-rambu komunikasi ya, agar apa, Allah tetap menilai kita sebagai orang yang zuhud, orang yang tahu batasan zuhud itu, orang yang tahu batasan sehingga dia tahu kapan waktunya bicara, kapan waktunya diem ya, dan juga penampilan yang sederhana dan tertutup, sederhana dan tertutup ya. Kadang-kadang di akhir zaman ini kita mulai miris karena banyak eh, orang-orang yang menganggap Barat itu sebagai satu satu tampilan yang modern gitu ya. Barat itu memang tampilan modern, dia berkiblat ke Barat. Sehingga kalau tampilannya Islami jadi kayaknya kuno. Ya, tradisional itu kuno. Enggak semua tradisional kuno ya. Artinya ini kan pakaian 14 abad lalu tinggalkan, sekarang terbuka. Kalau nggak berani terbuka semua ya terbuka sedikit gitu ya. Terbuka sedikit-sedikit pokoknya, yang rambutnya kelihatan, poninya segala macam. Yang penting untuk kita pahami ternyata syariat ini tidak mengakses separuh ya. Kalau separuh bisa jadi nggak ada nilainya nanti. Jadi harus totalitas, apa yang Allah minta, totalitaslah kerjakan. Ya, jadi walaupun orang bilang ih nggak eksis, nggak asik, biarin saja. Yang penting ya kita sudah mengerjakan perintah Allah, dan perintah Allah tidak mungkin bertabrakan dengan maslahat dunia, nggak mungkin. Nggak ada perintah syariat yang bertabrakan dengan maslahat dunia. Jadi kita harus memahami ya konsep tadi, sehingga untuk menjalankan perintah Allah juga nyaman sekali, walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, walau karihal fasikun, walaupun orang musyrik, munafik, fasik nggak suka, bahkan walau karihal mu'minun, kalau ada orang mukmin juga yang nggak suka misalnya ya, karena nggak semua mukmin taat kan. Maka yang nggak taat kadang-kadang nggak suka sama yang taat, sebagaimana yang taat kadang-kadang nggak suka sama yang nggak taat gitu ya. Jadi coba masing-masing, kalau dua-duanya saling menyayangi, mencintai, mendoakan, nih saya doa-doa tadilah yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, agar kita semua masyarakat Muslim ya solid gitu ya, lebih solid. Kemudian tidak saling mencela, yang akhirnya hilang konsep zuhud dalam kehidupan kita. Itu yang kita hindari. Ya, Allahu a'lam bishawab. Uh, aku qauli hada wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya kirim 13 Waalaikumsalam. slide-nya ke Mbak Rasidah insyaallah. Wabarakatuh. Baik, Ustazah, jazakallah Ya, Ustazah atas baik. materinya. Alhamdulillah udah ada 2 penanya nih Ustazah Ya, yang monggo. kita bisa lihat di chat. Dari Ibu Nur UP3 Gunung Putri. Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana perbedaan sikap zuhud dengan pelit syukron? ya, beda banget ya, beda jauh nih. Kalau bicara zuhud itu tadi disebutkan tidak melampaui yang dimubahkan, sebatas cukup. Kalau pelit itu kan cukup aja, kurang ya, namanya pelit itu kan kurang. Pelit itu segala sesuatu yang sifatnya kurang. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan, enggak, saya senangnya zuhud. Jadi ini ada seorang bapak misalnya, saya senangnya zuhud, jadi saya sukanya istri juga cuma punya satu aja bajunya di lemari, anak juga bajunya paling 2 aja di lemari. Nah, itu namanya bukan zuhud, itu namanya pelit ya. Jadi kalau zuhud itu berkaitan dengan diri, nggak bisa berkaitan dengan orang lain. Dan berkaitan dengan diri juga berkaitan dengan mutu ibadah.
bukan amalan fisik. Makanya tadi disebutkan innallaha yuhibbul alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertakwa dan orang yang banyak amalnya. Kalau pelit nggak beramal. Asli orang pelit itu tidak beramal. Gimana mau beramal soleh terutama sedekah? Wong dia pelit ya. Jadi si pelit ini nggak bisa mengusung nama zuhud dalam aktivitasnya. Jadi bisa kelihatan yang namanya pelit itu pertama hak tidak ditunaikan. Kemudian ketika hak yang namanya anjuran wajib tidak ditunaikan, yang termasuk sedekah dan infak dan juga zakat misalnya ya, maka apalagi yang sunnah. Kalau yang wajib aja rasanya berat, kemungkinan besar yang sunnah dia tinggalkan. Maka ini bukan orang zuhud, orang bakhil. Padahal kalau kita royal, maka kita royal untuk diri sendiri. Allah akan kembalikan semua kepada kita. Sayangnya kita nggak yakin sama Allah, jadi begitu. Ya, karena kita tidak yakin kepada Allah, jadi seperti itu amalan kita stuck, ya, amalan kita mandek di tengah, maka untuk menuju Allah itu akan panjang rasanya. Ujian di depan lebih jauh bertubi-tubi karena sebenarnya kita sudah mampu untuk untuk mengatasi ujian tadi, ya, atas bantuan Allah tentunya. Kita sudah mampu melawan hawa nafsu. Kalau zuhud itu melawan hawa nafsu. Makanya beda antara zuhud dengan pelit. Kalau pelit mengikuti hawa nafsu. Kalau zuhud melawan hawa nafsu, itu perbedaannya. Allahu a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Desti dari UP 2B Jakarta. Wanita biasanya godaannya adalah sel, perlengkapan dapur, aksesoris lainnya. Bagaimana cara mengerem diri agar selalu ingat bahwa pakaian dan lain-lain kelak akan dihisap? Ya, jadi ini perempuan ya. Perlengkapan godaannya tuh sel, perlengkapan dapur, aksesoris gitu ya. Gimana caranya ngerem? Pokoknya kalau udah ada besar-besaran ya, diskon besar-besaran biasanya perempuan ada di sana. Apalagi kalau udah mau lebaran ya, wah midnight sale. Waduh. Setengah jam 12 juga waktunya kita qiyamul lail, kita bisa masih ada di mall. Ya, jadinya, ini gimana caranya untuk ngerem diri? Ya ingat-ingat, tadi kan disebutkan kita kenapa zuhud agar ingin mudah dihisap. Kalau mau mudah dihisap nggak terlalu lama berdirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sedikitkan. Sedikitkannya itu kadar berapa? Beda-beda karena zuhud ini porsinya antara orang yang satu dengan yang lain beda. Ada yang emang bajunya cuma punya 4, itu aja. Ada yang begitu ya. Ada juga yang memang dia nggak masalah. Baju banyak toh dikasih orang semua. Tapi kalau misalnya harus ngasih orang juga dia jor-joran. Itu juga bagus sih, ada yang seperti itu. Jadi yang paling penting kita selalu mengobati hati. Menilik apa isi dalam jiwa kita. Kalau ternyata ada kecintaan terhadap dunia untuk memiliki. Sampai kayaknya berat untuk melepaskan, hati-hati. Pada saat itu kita sudah kena penyakit hati dan zuhud itu sudah hanya menjadi angan-angan belaka ya. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustazah. Selanjutnya dari Kinanti Fahmi. Izin bertanya, Ustazah, jika ada Ya. salah satu keluarga yang sudah meninggal memiliki baju, sepatu, atau tas yang lumayan banyak, kita berikan kepada orang atau kita sumbangkan ke orang lain, apakah bisa mengurangi hisapnya almarhumah nanti? Ya. Ini lagi kita tanya masalah keluarga ya. Jadi ini bukan harta si almarhumah ya, bukan ya, harta keluarganya gitu ya. Harta Harta keluarga. keluarganya banyak banget. Apakah kalau kita jual-jualin atau kita kasihkan orang, nanti hisapnya akan meringankan almarhumah? Nah, jadi penting sekali untuk memahami ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang akan memikul dosa orang lain. Artinya, ya, kalau disebut tidak akan memikul dosa orang lain, berarti ini yang paling penting untuk kita pahami. Kalau yang naudzubillah misalnya almarhum atau almarhumah dia sendiri berdosa, maka dengan perbuatan saudara-saudaranya yang ada di atas dunia, jadi tidak langsung tuh, ya, jadinya tidak langsung kemudian ekspres. Ekspres apa? Ekspres saudaranya berpahala, dia ikut berpahala. Saudaranya diampuni dosa, dia ikut diampuni dosa. Enggak langsung begitu. Karena apa? Tergantung sebelum wafat dia sudah taubatan nasuha atau belum. Mengingat buat kita yang masih hidup, ya kan nggak bisa kita mengatakan nanti aja deh taubat nasuhanya kalau mau wafat. Nggak ada seorang pun yang tahu. Mada taksibu dan bi ayyi ardin tamut. Nggak ada yang tahu besok akan mengerjakan apa dan mati di mana. Nggak ada yang tahu.
Oleh karena itu kalau mau bicara taubat ya dari sekarang, supaya kapan saja tiba-tiba dicabut oleh Allah, dijemput ya oleh malaikat Israel, kita sudah siap. Jadi nggak nanti aja deh, kalau sekarang kan belum waktunya, kita masih hidup. Itu salah ya. Jadinya memang sebisa mungkin dalam kondisi sudah taubat nasuha, baru kita wafat. Semoga Allah mudahkan untuk mencapai titik tersebut gitu ya. Karena kebanyakan yang lalai pada akhirnya. Jadi apakah kalau kita sedekah langsung orang yang wafat itu terkena dari amal soleh kita? Tergantung yang wafat siapa. Kalau sesama muslim saja nggak instan begitu. Tapi kalau anak orang tua anak bisa. Anak yang soleh. Yang solehnya asal dari didikan orang tuanya. Anak yang soleh karena didikan orang tuanya yang berpengaruh terhadap kesolehannya. Dan orang tuanya ya udah wafat duluan. Dan si anak yang memang pernah dididik jadi anak yang soleh ini tiba-tiba dia banyak berinfak, barang-barang yang nggak perlu dia jual-jualin. Nah itu yang kena dampak bagusnya pahalanya, ampunan dari Allah itu orang tua yang wafat juga bisa kena. Artinya orang tua ke anak ini tidak berbatas, bisa sampai kapan saja. Yang berbatas kita nih yang bukan yang bukan saudara, yang bukan siapa-siapa, nanti nggak langsung dia ada hisapnya sendiri. Ya, tidak langsung mendapatkan manfaat dari infak sedekah teman-temannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustazah, ini seperti pertanyaan terakhir dari Mbak Laili Rahmania. Dia bertanya, Ustazah, bagaimana menanggapi rekan kerja yang sering menyatakan bahwa kerja adalah ibadah? Dalam kamus beliau, mengirim pesan, memberikan perintah arahan di luar jam kerja, waktu istirahat, bagi saya lebih tepatnya sering di atas jam 8 sampai jam 6 pagi, juga termasuk kerja. Dan sering diulang-ulang dalam beberapa kesempatan rapat, kerja itu adalah ibadah. Semoga menjadi amal ibadah ya. Nah ini bagaimana Ustazah? Iya, Kalau di luar waktu, idealnya memang apa yang kita kerjakan apa saja, nggak cuma kerja untuk mencari maisha ya. Idealnya apapun yang kita kerjakan itu memang harusnya melahirkan pahala. Dan semua yang melahirkan pahala itu namanya ibadah. Jadi menjemput rezeki halal ibadah memang ya. Apalagi kalau seorang laki-laki udah jelas dia harus menafkahi anak istrinya. Maka itu ibadah yang paling besar pahalanya. Jadi orang yang keluar rumah untuk tujuan menjemput rezeki halal, maka dia sudah berjihad hitungannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama luruskan niat dan pastikan aktivitas yang kita jalani ini memang untuk mencari ridha Allah dan akan mendapatkan ridha Allah. Jadi nggak bisa yang ngawang-ngawang gitu ya. Karena udah selesai semua kerjaan, sudah selesai kuliah, udah selesai, saya hari ini mau kumpul-kumpul gitu ya. Ngumpul-ngumpul sama teman, silaturahim judulnya ya. Ternyata kan biar jadi ibadah judulnya silaturahim. Tapi ternyata lah yang dikunjungin bukan seorang muslim. Yang ngumpul-ngumpul duduk itu bukan seorang muslim. Jadi nggak ada istilah silaturahim sama yang bukan muslim. Ya, nggak ada istilah silaturahim sama yang bukan muslim. Silaturahim itu hanya untuk sama muslim. Sama seperti kalau dapat undangan, ya, aduh saja nggak enak saya diundang sama teman saya yang non muslim, saya datang nggak ya? Harusnya nggak enak karena wajibnya menghadiri undangan itu hanya sesama mukmin, hakul mukmin alal mukmin ya. Tapi kita kadang salting sendiri, jadinya serba salah gitu ya. Aduh diundang, aduh ya, nggak ada istilah nggak enak. Cari aja 1001 alasan kalau nggak mau menghadiri silahkan. Tapi kalau sesama muslim wajib hadir. Itu juga ada syaratnya selagi tidak ada unsur kemaksiatan di dalamnya. Ya, jadi ini kalau kita bicara ibadah, ya mencari nafkah ibadah. Jadi harus bisa dipastikan mencari nafkahnya yang jauh dari tindak kemaksiatan, jauh dari fenomena ribawi, jauh dari fenomena dosa-dosa yang lain ya seperti itu. Salah satunya, wallahu a'lam bishawab. baik, alhamdulillah sudah kita membacakan semua pertanyaan dan semoga tadi bisa menjadi problem solving ya buat kita semua. Amin. Baik Ustazah, sebelum kita tutup, perkenan Ustazah membacakan doa untuk keberkahan agenda kita hari ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tutup pertemuan kita dengan membaca suratul Asri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akhirnya sudah sampai kita di penghujung acara. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Ustazah Erika bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga kita diberikan keistiqomahan ya untuk menjalankan amal kebajikan dan bisa hadir di majelis ilmu kita pada pekan depan. Amin. Sekali lagi Ustazah Erika, jazakillah khair, sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Akhirnya saya Rashidah dari panitia BKK Royce PLN Pusat, mohon maaf kalau ada salah dan pamit undur diri dulu. Mari kita tutup sama-sama dengan istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Dan sekali lagi doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.